wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Nuzila Haria Pintan dengan NIM 204230115. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, kelas 4D, semester 4. Adapun tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah fikih. Oke, di sini saya akan membahas materi adab dan akhlak. Sebelum kita lanjut ke materi, apakah teman-teman udah ada yang tahu apa itu adab dan juga akhlak? Nah, teman-teman, adab adalah sikap sopan dan tertib dalam berperilaku terhadap orang lain. Sedangkan akhlak ialah perilaku baik yang diajarkan di dalam Islam seperti jujur, sopan, dan tolong-menolong. Oke, jadi itulah tadi pengertian dari adab dan juga akhlak. Nah, teman-teman di sini sudah paham belum apa itu adab dan juga akhlak? Oke, sepertinya teman-teman udah paham nih apa itu adab dan juga akhlak dari pengertian yang sudah saya sampaikan tadi. Nah, adab itu sendiri dan akhlak ini merupakan dua hal yang saling berkaitan. Contoh-contohnya dalam penerapan sehari-hari akan saya jelaskan selanjutnya. Contohnya di rumah adalah mengucapkan salam saat masuk ke rumah, seperti Assalamualaikum. Kedua, membantu orang tua, seperti mencuci piring, menyapu rumah, dan membantu pekerjaan rumah lainnya. Nah, teman-teman, jadi itulah contoh penerapan adab dan akhlak ketika kita di rumah. Nah, jadi apakah teman-teman sudah mempraktekkannya di rumah? Contoh selanjutnya adalah perilaku adab dan akhlak ketika kita di sekolah. Silakan disimak materi selanjutnya. Di sekolah, kita harus menghormati guru dan teman, mengangkat tangan sebelum bertanya, dan juga menjaga kebersihan kelas. Jadi, itulah contoh materi adab dan akhlak ketika kita di sekolah. Nah, apakah teman-teman sudah mempraktekkannya? Pasti teman-teman yang mempunyai akhlak dan adabnya baik sudah mempraktekkannya di lingkungan kita. Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh adab dan akhlak ketika kita beribadah. Oke teman-teman, silahkan simak contoh berikutnya. Contoh adab dan akhlaknya baik saat beribadah seperti berwudu dengan tertib, khusyuk saat salat, tidak bermain-main di masjid. Nah, jadi itulah beberapa contoh adab dan akhlaknya baik ketika kita beribadah. Nah, teman-teman, pastikan teman-teman sudah berakhlak dan beradab baik ketika sedang beribadah ya. Kita tidak boleh main-main ketika beribadah. Oke, selanjutnya kita masuk pada contoh penerapan adab dan akhlak di masyarakat. Oke teman-teman, silakan simak contoh berikutnya. Di masyarakat, contoh adab dan akhlaknya baik adalah memberi salam kepada tetangga, tidak membuang sampah sembarangan, dan menolong orang yang membutuhkan. Nah, jadi itulah contoh penerapan adab dan akhlak ketika kita berada di masyarakat. Jadi, itulah beberapa contoh adab dan akhlaknya baik ketika kita berada di dalam maupun di luar sekolah, maupun kita di masyarakat ataupun sedang beribadah. Dimanapun kita berada, kita harus berakhlak dan beradab baik kepada siapapun, dimanapun, dan kapanpun. Kita harus menanamkan pada diri kita sendiri supaya mempunyai adab dan akhlaknya baik. Kenapa? Supaya kita bisa merasakan hal seperti itu juga. Jika kita berbaik hati, berakhlak, beradab yang baik, berbudi yang baik kepada orang lain, pastinya juga orang lain akan beradab, akhlak, budi yang baik kepada kita. Jika orang tidak baik kepada kita, apa sih yang harus kita lakukan? Tentunya kita harus sabar, tetap berbaik hati, dan juga berakhlak, beradab baik kepada orang tersebut. Kita tidak boleh menanamkan rasa dendam, jahat,
maupun rasa dengki hati, iri hati kepada orang lain ya teman-teman. Jadi kita usahakan menjadi anak yang baik, beradabnya baik, berakhlaknya baik, dan juga rendah hati. Dari situlah kita akan mendapat pahala. Itulah tujuan utama kita, kenapa kita harus beradab baik, berperilaku baik, dan berakhlak baik kepada sesama. Tentunya kita hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari tadi saya menjelaskan tentang pengertian beserta contoh-contohnya adab dan perilaku baik. Selanjutnya saya akan menampilkan sebuah video singkat tentang perilaku adab dan akhlak. Saya minta teman-teman untuk menganalisa dan juga mengamati video ini. Apa sih yang ada di dalam video ini? Adab dan akhlak apa saja yang ada di video ini? Oke, silahkan simak video berikutnya. Nah, anak-anak, tadi adalah cara merubah satuan berat dari ons ke kilogram. Semoga kalian semua sudah paham ya. Ya, Pak. Paham, Pak. Kalau gitu, sekarang kita adakan kuis. Oh, baik, Pak. Nanti tugasnya difoto dan dikirimkan ke Bapak ya. Iya, Pak. Oke. Waktunya 15 menit dari sekarang. Waduh, mendadak banget, Pak. Waduh. 1000 ons, 200 ons. Tinggal kirim. Heru 73. Nusa 95. Alhamdulillah. Syifa 90. Alhamdulillah. Nilai tertinggi diraih oleh Abdul dengan nilai 100. Selamat untuk Abdul ya. Terima kasih. Nah, sekarang Bapak akan memberikan satu tugas kelompok, Tugas kelompok. yaitu menghitung berat barang-barang yang ada di rumah, lalu diubah jadi kilogram atau ounce. Jangan lupa memakai masker dan hand sanitizer saat kalian berkumpul ya. Siap, Baik, Pak. Pak. Kalau ini berarti kita harus ubahnya dari gram ke ons ya? Iya benar. Dul, kita udah beres nih. Kamu gimana? Waduh, dikali apa dibagi ya? Hah? Kenapa, Dul? Ini nih, Abdul bingung. Hah? Loh, kemarin kan nilai kuis kamu 100, Dul. Iya. Kemarin itu Abdul salin jawabannya dari internet. Oh, jadi kemarin nilai 100 itu hasil copy paste. Itu namanya curang, Dul. Abdul begitu pasti karena nggak ngerti sama pelajarannya kan? Jujur itu membuat hati tenang. Ya, Nusa. Sebaliknya, kalau kita curang, bikin hati jadi gelisah. Walau nilai 100, tapi kamu sendiri tetap nggak ngerti kan? Iya. Dulu, Syifa juga sama kayak kamu, Dul. Suka nggak ngerti kalau belajar online. Oh gitu. Tapi, sejak pakai ruang guru, jadi lebih ngerti deh. Bener tuh, Dul. Selama pandemi, ruang guru ngebantu kita banget untuk belajar online. Emang di ruang guru kita bisa apa aja sih? Wah, banyak fiturnya, Dul. Nih, Nusa belajar pakai aplikasi ruang guru. Wah. Di sini, kamu bisa belajar lewat video interaktif. Ada animasinya loh. Seru gak belajar lewat video? Seru, Dul. Kita bisa pindahin sendiri kayak main game. Terus nih, ada latihan soal juga. Biar kita paham sama materi yang ditonton. Wah, Abdul juga mau pakai ruang guru. Iya dong, harus. Biar beneran ngerti dan nilainya oke. Iya. Di ruang guru, kita bisa nonton video belajar interaktif sesuai dengan kurikulum sekolah. Materinya lengkap dari kelas SD sampai SMA. Jadi kalau ada tugas atau PR yang nggak ngerti, langsung aja buka ruang guru.
Insya Allah paham. Yang ini 10 gram. Oh gitu. Selamat untuk kalian semua karena kalian semua mendapatkan nilai 100. Dan yang paling penting, selalu jujur dalam mengerjakan tugas, bukan mengambil jalan pintas. Oke anak-anak, semangat terus belajarnya dan tetap jaga kesehatan. Iya Pak, semangat belajar ya teman-teman. Jaga kesehatan ya. Nah, apakah teman-teman sudah menyimak dengan baik video yang ditampilkan tadi? Oke, jika teman-teman sudah menyimak, pasti teman-teman tahu apa saja sih isi di dalam video itu. Oke, jika sudah tahu, mari kita bahas apa saja sih isi di dalam video itu tadi. Nah, di dalam video itu tadi terdapat 2 hal, yaitu adab dan akhlak yang baik dan juga yang buruk. Kita mulai dari perilaku buruknya dulu. Teman-teman lihat nggak sih, di saat gurunya menyampaikan kuis, salah satu teman yang bernama Abdul ini mengerjakannya. Tetapi saat si guru ini memberikan lagi tugas kelompok kepada siswa-siswanya, si Abdul yang mendapatkan nilai 100, yang mendapatkan nilai paling baik pada kuis tadi, terlihat kesusahan dalam mengerjakan tugas yang diberikan lagi oleh gurunya. Nah, lalu teman-temannya kebingungan. Kenapa sih dia terlihat kesusahan padahal dia mempunyai nilai yang bagus, 100 nilainya saat mengerjakan kuis tadi. Lalu si Abdul ini ternyata mengaku bahwa dia telah menyalin ataupun mencari jawabannya di internet. Jadi jawabannya itu bukan dari dirinya sendiri. Nah, itu tadi merupakan kecurangan yang dilakukan oleh si Abdul. Nah, tetapi di balik itu si Abdul ini telah berusaha jujur kepada teman-temannya. Nah, itu merupakan poin kedua. Abdul melakukan sikap jujur kepada teman-temannya bahwa dia sudah menyalin atau mengcopy paste jawaban dari internet, lalu dia berikan kepada gurunya. Nah, ini merupakan sikap jujur yang dilakukan si Abdul ini. Meskipun dia sudah melakukan kecurangan, tapi dia sudah berusaha bersikap jujur kepada teman-temannya. Dia sudah jujur bahwa dia tidak mengerti materi itu, dan juga jujur bahwa dia sudah berperilaku curang. Itulah isi dari video tadi. Saya harap teman-teman dalam keadaan apapun harus bersikap jujur. Teman-teman harus selalu berusaha bersikap baik, beradab baik, berakhlaknya baik. Jangan sesekali teman-teman ingin terniat ataupun melakukan hal-hal yang buruk, melakukan kecurangan. Kita akan mendapatkan dampaknya cepat atau lambat atas perilaku kita sendiri. Apa sih yang kita akan dapat jika kita melakukan perilaku adab dan akhlak yang baik? Tentunya kita akan mendapatkan pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan selalu memiliki hati yang damai. Hati kita selalu dalam keadaan damai jika diisi dengan kejujuran. Jadi, jika teman-teman ingin hati yang damai, kita harus bersikap jujur. Tidaklah beriman seseorang hingga ia mencintai saudaranya seperti ia mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, jadi kesimpulan materi kita hari ini, adab dan akhlak adalah bagian penting dari ajaran Islam. Anak-anak harus selalu bersikap baik, sopan, dan bertanggung jawab dimanapun dia berada. Allah sangat mencintai anak-anak yang berakhlak mulia. Mungkin cukup sampai di sini materi pembahasan adab dan akhlak dari saya. Jika terdapat kesalahan dan juga kekhilafan dalam pembahasan materi ini, saya mohon maaf. Dan juga jika teman-teman yang ingin bertanya, boleh silakan ajukan pertanyaan.
Oke? Mungkin cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye bye.